Shalom adik-adik. Shalom Kak. Puji Tuhan. Shalom. Ada sukacita adik-adik hari ini? Amin. Puji amin. Tuhan. Kak Bella dan Kak Nonce hari ini bersukacita karena kita boleh bertemu di gereja dan kita boleh online bertemu dengan adik-adik di rumah. Kak Nonce hari ini kita sukacita ya, kita bersyukur, amin. berterima kasih karena 1 minggu yang sudah lalu Tuhan izinkan untuk kita boleh melewati karena penyertaan Tuhan, Amin. karena kebaikan Tuhan. Amin, Amin. Kak Nonce? Amin, Kak Bella, Amin, puji puji Tuhan. Tuhan. Dan saat ini kita akan menyanyikan puji-pujian karena hari Minggu kita mau memuliakan nama Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Kak Bella dan Kak Nonce mau disayang Tuhan. Adik-adik mau disayang Tuhan? Ada amin? Mau. Puji Tuhan. Kita angkat pujian ini bersama-sama dengan hati, dengan iman kita angkat pujian ini bahwa Tuhan Yesus baik. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan pujian, kita sudah meninggikan nama Tuhan, dan saat ini Kak Bella minta dan Kak Nonce, Papa Mama tolong bantu buka Alkitabnya, buku agendanya, alat tulisnya, karena hari ini kita akan dibagikan firman Tuhan yang luar biasa oleh kakak terkasih Karumia. Biarlah firman Tuhan yang akan ditaburkan menjadi kekuatan, meneguhkan iman kita dan adik-adik semakin dekat dengan Tuhan, semakin bersemangat di dalam Tuhan. Amin. Dan Puji amin Tuhan. Kak Nonce ya. Amin. Kita mau siapkan hati kita dan kita mau angkat pujian firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Terang bagi jalan.
Adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup mata dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu Tuhan kepada kami anak-anak-Mu, sehingga hari ini kami boleh diberikan waktu untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya untuk kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu bahwa firman-Mu Tuhan adalah pelita bagi kami dan jalan bagi kami. Berkati Kak Rumia yang akan mengajar, yang akan bercerita. Tuhan pimpin dia sehingga kami semua boleh diberkati oleh Tuhan. Berkati kami semua yang mendengar, berkati Kak Rumia yang memimpin di dalam firman Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kita akan membaca firman Tuhan. Masing-masing buka Alkitabnya bagi adik-adik yang sudah bisa membaca dan adik-adik yang belum didampingi oleh mama papa. Kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas 1 ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-50. Kita membaca firman Tuhan dari Lukas 1 ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-50. Perikop ini judulnya Nyanyian Pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang-orang yang takut akan Dia. Adik-adik, kita sudah membaca bersama-sama tadi firman Tuhan ini, yaitu nyanyian pujian Maria. Tapi kakak memberi judul Disayang Tuhan. Seperti pujian yang sudah adik-adik nyanyikan tadi bersama Kak Bella dan Kak Nonce, kita disayang Tuhan. Demikian juga dengan Maria dalam firman Tuhan yang sudah kita baca. Dia bersuka cita karena disayang Tuhan. Adik-adik tahu kan siapa Maria? Pintar. Anak-anak sekolah minggu GKRI Karmel memang pintar-pintar. Yaitu ibu yang melahirkan Yesus. Yang menjadi juru selamat kita semua. 2 minggu yang lalu Kak Nonce juga sudah bercerita bagaimana Maria menemui Elizabeth saudaranya. Tapi dalam bacaan firman Tuhan, kalau adik-adik membaca mulai dari ayat yang pertama, masih tentunya dalam perikop yang berbeda dalam Lukas 1 ini, bahwa Maria didatangi oleh malaikat Tuhan, menyatakan kepada Maria berita sukacita. Malaikat itu menyatakan kepada Maria, adik-adik, mari kita baca dalam bagian sebelumnya, yaitu pada ayat yang ke-28. Adik-adik sudah menemukan ayat yang ke-28. Ketika
malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Kita lihat dalam ayat yang 29 reaksi Maria, tapi dilanjutkan oleh malaikat Tuhan lagi mengatakan pada ayat yang ke-30 bagian B, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Dilanjut dengan ayat 31, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Inilah adik-adik yang menjadi sukacita Maria. Maka dia memuliakan Tuhan. Dia memuji-muji Tuhan dengan nyanyian syukur. Seperti yang sudah kita baca tadi. Maria bersukacita di hadapan Tuhan. Karena dia dipilih oleh Tuhan menjadi sarana di tangan Tuhan untuk datangnya juru selamat yang sebentar lagi akan kita rayakan kelahirannya, yaitu Natal. Dan adik-adik sudah siap kan menanti Natal sekolah minggu GKRI Karmel? Amin. Adik-adik sudah siap. Jadi sukacita Maria itu dinyatakan kepada Tuhan karena ia dipilih. Kenapa Maria dipilih oleh Tuhan? Karena dia rendah hati. Dia menjadi diperhitungkan Tuhan karena rendah hati. Dia merasa tidak ada apa-apanya. Maka Tuhan mengingatkan kita melalui firman Tuhan ini, adik-adik. Kita perlu rendah hati. Jangan sombong. Ya. Apalagi yang dinyatakan Maria dalam firman, dalam nyanyian syukurnya ini. Ia memperhatikan hambanya. Jadi Maria bersyukur karena Tuhan memperhatikan dia. Tuhan memilih Maria menjadi alat di tangannya. Maka kalau kita adik-adik mau dipakai Tuhan menjadi alat di tangannya, kita bersyukur kepada Tuhan. Apalagi yang dikatakan Maria dalam nyanyiannya ini. Dia mengatakan, yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Ya. Maria menyadari, Maria bersyukur karena Allah membuat yang besar kepada dia. Karena dia dipakai Tuhan sebagai alatnya. Kemudian kita bisa lihat lagi dalam firman Tuhan ini. Selain Maria rendah hati, dia dipakai oleh Tuhan. Dia percaya bahwa rahmat Tuhan itu akan turun-temurun. Bagi siapa? Tadi dalam ayat firman Tuhan yang sudah kita baca, bagi orang yang takut akan Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik, kita harus takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah menuruti perintah-perintahnya, menuruti firman Tuhan. Maka adik-adik, kita semua diingatkan, jangan takut seperti yang dikatakan malaikat tadi kepada Maria, dan kita disuruh takut pada Tuhan. Adik-adik
Yang kekasih, masih tetap setia mendengar firman Tuhan? Ayo, boleh serius, tapi jangan terlalu serius adik-adik. Tetapi perhatikan baik-baik apa yang dikehendaki Tuhan, yang mau kita lakukan. Supaya kita dipakai Tuhan seperti Maria. Jangan sombong, berarti rendah hati. Kita menuruti kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan kita tetap setia kepada Tuhan. Kita mau meniru Maria yang dipakai oleh Tuhan. Dan dia tidak menghindar. Dia tidak mau bilang, enggak Tuhan. Maka kalau adik-adik diberikan kesempatan untuk bersaksi memuji Tuhan, gunakan dengan baik. Seperti Maria ini. Dia mau memuji-muji Tuhan dengan nyanyian yang terbaik. Dengan nyanyian yang bisa dia lakukan. Bukan berarti Maria tidak punya kesulitan adik-adik. Banyak kesulitan yang dia hadapi. Karena dia seorang gadis yang harus mengandung. Tapi karena janji Tuhan iya dan amin, Maria mau menanggung semuanya itu. Dia tidak berengut. Tetapi dia mau dengan sukacita menerima janji-janji Tuhan. Melakukan sesulit apapun nanti perjalanan Maria bersama Yusuf tunangannya. Yang tentunya adik-adik sudah tahu. Dan hampir setiap tahun di bulan Desember kita dengar cerita ini. Bahwa Maria menghadapi kesulitan. Tidak ada yang mau menerima. Oleh sebab itu adik-adik, kesulitan apapun yang kita hadapi, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kesulitan dalam belajar hari-hari ini, karena tidak bertatap muka dengan para bapak dan ibu guru, bersyukur adik-adik. Lipat tanganmu, tutup matamu, berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Dia pasti menolong kita. Dia pasti menolong adik-adik. Takut ke kamar mandi sendiri? Ingat, Tuhan mengatakan kepada kita, jangan takut. Karena Tuhan menyertai kita. Tuhan begitu baik. Melalui Maria, dia datang ke dunia ini yang kita sering sebut dengan Natal. Dia lahir ke dunia ini untuk saya, untuk adik-adik, untuk kita semua. Menebus kita dari dosa-dosa dan pelanggaran kita. Maka kita bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Dan itulah yang Tuhan kehendaki. Ayo adik-adik, siap bersyukur? Amin. Adik-adik, Sekolah Minggu GKRI Karmel adalah anak-anak yang manis, yang mau bersyukur dan selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Karena dia sudah datang turun ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, orang-orang berdosa. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang penuh belas kasihan dan kemurahan, Bapa yang setia menolong kami anak-anaknya, dan Bapa yang peduli akan segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami boleh dengarkan pada saat ini, di mana Tuhan memberikan contoh kepada kami melalui hamba-Mu
Maria yang rendah hati, yang takut akan Tuhan, dan rahmat-Mu akan turun-temurun buat orang yang percaya kepadamu, buat orang yang takut akan Tuhan. Jadilah itu kepada setiap kami yang boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Dalam pertolongan Yesus, biarlah kami terus boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita lanjut dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari adik-adik kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita diambil dari Lukas 1 ayat yang ke-50. Lukas 1 ayat yang ke-50, ayo kita baca bersama-sama. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Sekali lagi, dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Amin adik-adik. Jadi rahmat Tuhan akan turun-temurun kepada kita. Oleh sebab itu kita takut akan Tuhan. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih lagi kepadamu Tuhan. Dan itulah yang Tuhan kehendaki, supaya kami tidak putus-putusnya bersyukur, dan bersyukur lagi. Bersyukur untuk ibadah yang boleh kami lakukan, di mana kami boleh memuji-muji Tuhan dengan nyanyian yang terbaik yang dapat kami lakukan. Kami juga sudah berdoa di hadapan Tuhan. Lebih dari itu, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan tinggal tetap di dalam kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya hanya dengan pertolongan-Mu kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Dan perjalanan hidup kami seminggu ke depan, kami juga serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kami boleh melalui hari-hari kami bersama dengan Tuhan dan tetap takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, di
Di dalam satu nama yang penuh kuasa, kami berdoa, kami bersyukur kepada Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa, Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Dah.